Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Depi Astriani SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan yang saya banggakan mahasiswa akuntansi. Semoga kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang sedang melanda Indonesia pada akhir-akhir ini. Amin ya robbal alamin. Aktivitas planning menghasilkan suatu plan atau rencana yang terdiri dari elemen-elemen tujuan, strategi, program, prosedur, dan anggaran atau budgeting. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen di fase perencanaan. Penganggaran perusahaan mengacu pada bisnis memperkirakan keuntungannya yang akan didapatkan di masa depan. Proses penganggaran perusahaan membantu membentuk laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan mengembangkan laporan keuangan yang diperkirakan ini, sebuah bisnis dapat mengetahui atau melacak seberapa besar margin laba yang akan diperoleh di masa depan. Ini akan menentukan apakah menguntungkan dalam menjalankan suatu bisnis, karena keuntungan adalah faktor penting dalam menjalankan suatu roda bisnis. Tanpa menghasilkan keuntungan, perusahaan tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, anggaran tampak seperti kerumitan tambahan, tetapi merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu bisnis atau menjadi inti dari suatu bisnis. Lantas, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan tim kelompok 4 akuntansi 18E akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah penganggaran. Adapun rekan tim di kelompok 4 akuntansi 18E ini yaitu saya sendiri Evan Nur Sigit, ada Imania Ramalia Soliha, ada Nia, ada Kiki Ivanka, dan ada Mega Rosdiana. Adapun topik-topik yang menjadi pembahasan di UTS mata kuliah penganggaran pada semester ini yaitu terkait forecasting penjualan, distribusi penjualan, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, rencana BOP, dan BOP neto. Mari rekan-rekan semua menyimak materi-materi yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok 4 akuntansi 18E. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membaca mengenai gambaran umum perusahaan. Urban Custom Furniture adalah salah satu perusahaan ekspor mebel rotan di daerah Yogyakarta. Produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis mencakup bar chair dan cocktail high table dengan berbagai model sesuai pesanan. Beberapa model yang pernah diproduksi adalah hammock full set, footrest, air chair, dan love seat. Urban Custom Furniture didukung 100 karyawan yang terdiri dari 20 karyawan manajer dan staf, serta 80 tenaga buruh pabrik yang sebagian besar merupakan tenaga borongan. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan berdisiplin dan berdedikasi kerja yang tinggi, yang menjadikan perusahaan terhubung untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dengan kualitas produk, distribusi dan pengiriman tepat waktu, serta harga yang bersaing. Urban Custom Furniture tetap dapat bertahan dan berkembang. Yang pertama diketahui rencana penjualan. Rencana penjualan diketahui untuk menghitung tren. Dan berdasarkan pengalaman manajer perusahaan menunjukkan bahwa penjualan perusahaan memiliki pola tertentu, sehingga untuk merambalkan berdasarkan penjualan tahun 2016 didasarkan pada hasil perhitungan tren penjualan dan indeks musim. Untuk melakukan analisis tren digunakan metode least square dan analisis indeks musim menggunakan metode rasio to trend. Nah, yang pertama kita akan menghitung indeks musim dengan metode least square. Untuk menghitung indeks musim dengan metode least square, pertama kita memindahkan terlebih dahulu nominal unit dari soal yang telah diketahui, yaitu nominal ini. Nah, setelah kita mendapatkan nominal ini, maka untuk mendapatkan total penjualan kita akan menjumlahkan per triwulan ini.
triwulan 1 ditambah triwulan 2 ditambah triwulan 3 ditambah triwulan 4, maka akan menghasilkan nominal 91.000. Dan begitu pula untuk menjumlahkan pada tahun-tahun berikutnya dengan menjumlahkan triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Untuk mengetahui penjualan dari tahun 2016 sampai 2020, kita tinggal menambahkan penjualan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Nah, sebelum kita menghitung indeks musim, kita harus menghitung menggunakan metode Laskwer terlebih dahulu. Untuk data penjualannya kita dapatkan dari sini, kita pindahkan ke sini. Nah, untuk mengetahui X-nya, karena data kita adalah data ganjil, maka kita akan menyimpan patokannya atau data tengahnya di tahun 2018 senilai dengan 98.000 dengan angka 0. Dan untuk tahun sebelumnya, maka nilainya akan negatif. Nah, untuk tahun yang ke depan, maka nilainya akan positif. Nah, untuk mengetahui XY-nya, X dikali penjualan. Penjualan ini kita tulis atau kita sebut sebagai Y. Maka untuk 91.000 dikali minus 2 sama dengan minus 182.000. Dan begitu juga selanjutnya kita kalikan, maka akan mendapatkan nominal ini. Nah, untuk mendapatkan nominal X pangkat 2, kita harus memangkatkan nilai dari X ini, maka didapatkan nilai ini. Dan selanjutnya kita akan mencari tahu nilai tren dengan metode Laskwer ini. Dengan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Pertama-tama kita harus mencari tahu nilai A-nya. Rumus nilai A adalah sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y adalah jumlah dari total Y. Dan N-nya adalah jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka 490.000 dibagi dengan 5. Maka hasilnya sama dengan 98.000. Dan selanjutnya kita harus menentukan B-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan B, maka menggunakan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sigma XY kita dapatkan dari nominal ini. Jumlah dari nominal XY-nya 31.000. Dan untuk sigma X2-nya dari jumlah X pangkat 2-nya. Nilainya 10. Maka 31.000 dibagi dengan 10, maka sama dengan 31.000
3.100. Nah, kita telah mengetahui nilai A dan B-nya. Maka setelah mengetahui nilai A dan B, kita akan memasukkan nilai A dan B ini ke dalam rumus ini. Maka dengan rumus ini seperti ini. Sebelumnya kita harus menjumlahkan terlebih dahulu 3.100 dikali dengan 3. 3 ini didapatkan dari sini. Mengapa nominalnya 3? Karena kita akan mencari tahu nilai pada tahun 2021. Maka 98 akan kita pindah ruaskan ke bawah, dan nilai dari 3.100 dikali 3 sama dengan 9.300, dan jumlahkan 98.000 ditambah dengan 9.300 sama dengan 107.300. Nah, selanjutnya kita akan menentukan indeks musim, dan kita harus menentukan tren per triwulannya. Nah, untuk menentukan per triwulannya, kita akan membagi dari 107.300 dengan membagi 4. Mengapa membaginya dengan 4? Karena jumlah triwulannya ada 1, 2, 3, 4, maka dibagi menjadi 4. Dan nominalnya adalah 26.825. Setelah kita mendapatkan per triwulannya, kita perlu merata-ratakan setiap triwulannya. Maka nominal rata-ratanya adalah 23.600 untuk triwulan pertama, 23.800 untuk triwulan kedua, 2.500 untuk triwulan ketiga, dan 25.600 untuk triwulan keempat. Nah, untuk menentukan indeks musim juga kita perlu menentukan Y bar-barnya. Untuk menentukan indeks musim, rumusnya adalah Y bar dibagi Y bar. Y bar itu rata-rata dari setiap triwulannya ini. Untuk triwulan pertama 23.600. Nah, lalu dibagi dengan Y bar. Y bar didapatkan dari rata-rata setiap triwulannya. Maka untuk mendapatkan indeks musim pertama, Y bar atau 23.600 dibagi dengan Y bar. Maka hasilnya adalah 0,96. Nah, untuk 0,96 dikali dengan 26.825, maka indeks musim untuk untuk triwulan pertama adalah 25.840. Begitu juga untuk triwulan kedua, kita menjumlahkan membagi 23.800 dengan 24.500. Maka hasilnya adalah dan lanjutkan sampai dengan triwulan keempat.
Maka untuk indeks musim setiap triwulannya, untuk triwulan pertama 25.840, untuk triwulan kedua 26.059, untuk triwulan ketiga 27.372, untuk triwulan keempat 28.029. Maka kita telah mendapatkan indeks musim per triwulan dan juga telah mendapatkan penjualan untuk tahun 2021 dengan nominal 107.300. Selanjutnya kita akan menghitung distribusi penjualan. Sebelumnya kita kembali lihat dulu soal ya. Yang pertama untuk soalnya menghitung rasio to trend menggunakan tren dan menghitung variasi musim. Nah, untuk menghitung rasio tren dan menghitung variasi musim, untuk nomor 1 menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim. Variasi musim atau indeks musim kita telah menentukannya tadi. Ini untuk indeks musimnya dengan menggunakan rasio to trend. Lalu menghitung forecast penjualan tahun 2021. Nah, untuk forecast penjualan tahun 2021-nya telah kita dapatkan dengan nominal 107.300. Maka Y sama dengan A tambah B dikali X adalah rumus untuk menghitung forecast penjualan tahun 2021. Dan yang ketiga, kita akan menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Lalu selanjutnya kita akan menghitung distribusi penjualan. Untuk menghitung distribusi penjualan, pertama kita harus menghitung distribusi penjualan per unitnya. Sebelumnya, presentasi produk di luar negeri, domestik, dan juga harga jualnya kita dapatkan di soal. Lalu untuk menghitung distribusi penjualan per unitnya, pertama kita lihat kembali indeks musimnya. Ini kita pindahkan ke kolom ini. Dan untuk menentukan unit Barcher-nya, kita tinggal mengalihkan triwulan dari unit triwulan pertama dikali dengan 18%. 18% karena kita menghitung untuk unit luar negerinya terlebih dahulu, maka kita lihat presentase dari luar negerinya. Maka 25.840 dikali dengan 18% sama dengan 4.651. Begitu juga selanjutnya kita untuk menghitung unit triwulan kedua 26.059 dikali dengan 18%. Begitu juga seterusnya. Untuk cocktail high table-nya juga sama. Unitnya dari indeks musim dikali dengan presentase luar negeri dari cocktail high table-nya, maka sama dengan 18.605 untuk triwulan pertama, 18.762 untuk triwulan kedua. Dan untuk menentukan unit domestiknya juga masih sama. Indeks musim dikali dengan Barcher di kolom domestiknya. Untuk cocktail high table-nya juga masih sama. Dan untuk mentotalkannya kita tinggal jumlahkan untuk unit Barcher luar negeri ditambah dengan unit Barcher domestik. Dan untuk cocktail high table-nya juga kita tambahkan cocktail high table domestik ditambah dengan cocktail high table dari luar negeri.
Nah, selanjutnya kita menghitung distribusi penjualan luar negeri dalam bentuk rupiah. Unit per triwulan kita dapatkan dari distribusi unit ini, Bercer. Karena ini untuk penjualan luar negeri, maka kita lihat kolom penjualan luar negeri. Nah, untuk Bercernya unitnya adalah sebagai berikut. Dan untuk unit cocktail high table-nya juga, cocktail high table luar negeri ini, dari sini kita pindahkan ke sini. Untuk harganya kita dapatkan dari mana? Untuk Bercer dan cocktail high table untuk penjualan luar negeri. Nah, untuk Bercer penjualan di luar negeri adalah 150.000 dan untuk cocktail high table-nya 100.000. Kita pindahkan ke sini. Nah, tinggal kita totalkan unit dikali dengan harga sama dengan nih. Untuk total unit Bercer di luar negeri adalah 2.897.100.000 untuk Bercer. Untuk cocktail high table-nya masih sama, unit dikali dengan harga, dan untuk total unitnya adalah 7.725.600.000. Dan kita totalkan total dari Bercer ditambah dengan total dari cocktail high table-nya. Maka untuk distribusi penjualan luar negeri dalam bentuk rupiahnya adalah 10.622.700.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung distribusi penjualan domestik dalam bentuk rupiahnya. Untuk unitnya masih sama seperti sebelumnya, kita tinggal pindahkan unit dari Bercer domestik dipindahkan ke sini. Nah, untuk cocktail high table domestiknya juga dari sini kita pindahkan ke sini. Harganya kita dapatkan dari sini. Untuk cocktail high table 80.000 dan Bercernya 120.000 untuk harga domestik. Untuk totalnya unit dikali dengan harga. Dan untuk total keseluruhan penjualan domestik, kita tambahkan total dari cocktail high table ditambah dengan total dari Bercernya. Maka untuk distribusi penjualan domestik dalam bentuk rupiah adalah 944.240. Selanjutnya kita akan mencari atau menghitung anggaran penjualan tahun 2021 menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Untuk menghitung anggaran penjualan, pertama kita seperti sebelumnya, produk kita dapatkan dari soal dan juga harga jualnya kita dapatkan dari soal. Nah, untuk rencana penjualan di luar negeri, kita dapat menghitung melalui rencana penjualan. Rencana penjualan kita dapatkan dari perhitungan indeks musim secara Lasker tadi, yaitu 107.300. Nah, untuk mendapatkan unit Bercernya tinggal kalikan 107.300 dikali dengan 90% lalu dikali dengan 18% untuk Bercer. Sedangkan
untuk barter luar negeri. Untuk barter domestiknya kita tinggal mengalihkan 107.300 dikali dengan 10% dikali dengan 12%. Maka nominalnya adalah 17.383 untuk barter luar negeri dan 215.000 untuk barter domestik. Begitu juga selanjutnya untuk koktail high table-nya. Total high table-nya 107.300 dikali dengan 90% dikali dengan 72%, dihitung dikali dengan kolom luar negeri karena penjualan luar negeri. Nah, untuk harga domestiknya total high table 107.300 dikali dengan 10% dikali dengan 12%, maka hasilnya 69.530, dan untuk domestiknya 858. Untuk harga unit luar negeri kita pindahkan ke sini, untuk domestik kita pindahkan ke sini. Nah, untuk nominalnya tinggal kita kalikan unit dikali dengan harga per unitnya. Maka untuk penjualan luar negeri kita dapatkan 9.560.430.000, sedangkan untuk nilai domestiknya 94.424.000. Untuk total penjualannya kita tambahkan unit barter penjualan luar negeri ditambah dengan unit barter dari domestik, dan koktail high table luar negeri ditambah dengan total high table luar negeri koktail high table luar negeri ditambah dengan koktail high table domestik. Nah, maka untuk unitnya kita dapatkan 87.986, dan untuk total penjualannya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari atau menyusun anggaran produksi untuk produk barcair tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Nah, di sini untuk mencari anggaran produksi barcair, maka kita harus mencari terlebih dahulu data-data yang sudah ada. Di sini sudah diketahui adalah penjualan barcair, yaitu sebanyak 21.460. Nah, ini didapat dari, tadi sudah dijelaskan, didapat dari ini ya. Ini adalah distribusi untuk penjualan barcair. Kemudian untuk triwulan 1, 2, 3, 4 ini dapat dari mana? Ini sudah dijelaskan juga, didapat dari distribusi penjualan. Di sini untuk total barcair adalah triwulan 1 5.168 unit, triwulan 2 5.212 unit, triwulan 3 5.474, dan triwulan 4 5.606 unit. Itu didapat dari barcair ini di luar negeri dan juga di domestiknya. Ini tinggal kita simpan di sini. Kemudian untuk persediaan akhir, karena di sini belum diketahui persediaan akhirnya berapa nih, maka kita menggunakan rumus
ini ya. Persediaan akhir sama dengan 2 dikali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurangi persediaan awal. Karena di sini persediaan awalnya sudah diketahui yaitu 12.654, maka yang belum diketahui adalah persediaan rata-ratanya. Untuk mencari persediaan rata-rata menggunakan rumus ini. Rencana penjualan setahun dibagi dengan tingkat perputaran persediaan. Ya. Tadi rencana penjualan setahun adalah 107.300. Tadi sudah diketahui dari sini ya. Ini 107.300 unit dibagi dengan tingkat perputaran persediaan. Tadi diketahui di soal adalah 2 kali tingkat perputaran persediaannya. Tinggal dibagi aja, 107.300 dibagi 2 yaitu 53.650. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke sini ke rumus persediaan akhir. 2 dikali 53.650 unit dibagi 2 dikurangi persediaan awal 12.654. Didapat ada 107.300 dibagi 2 sama dengan 53.650 dikurangi persediaan awal 12.654. Jadi persediaan akhirnya adalah 4.996 ini ya. Nah, kemudian untuk menghitung persediaan jual yaitu penambahan aja penjualan ditambah persediaan akhir. Nah, mendapat 62.456. Untuk persediaan awalnya tadi sudah diketahui yaitu 12.454 unit. Untuk menghitung unit produksi yaitu 62.000 dikurangi 12.654. Dapat adalah 49.802. Nah, karena kita akan menghitung dengan kebijakan stabilitas produksi, maka untuk triwulan 1, 2, 3, 4 yaitu 49.800 dibagi 4. Nah, 12.451. Kita masukkan di sini. Ini untuk mengunci ini kita kasih tanda. Nah, itu kita tangkap saja. Maaf, kita masukkan ini saja. Ini juga kita lanjutkan. Nah, jadi unit produksi triwulan 1, 2, 3, 4 ini sama ya. Kemudian yang kita ketahui apa nih? Yang udah kita ketahui kan untuk persediaan akhir ya. Persediaan akhir triwulan 4 atau akhir periode adalah ini kan tadi sudah diketahui 40.966 unit. Misalnya sini untuk tersedia dijual sama rumusnya ini ditambah ini. Nah, 46.602 unit. Nah, untuk persediaan awalnya adalah 46.000 dikurangi unit produksi 12.451 unit dapat 34.151 unit. Selanjutnya untuk triwulan 3 persediaan akhir pada triwulan 3 adalah persediaan awal untuk triwulan 4 gitu ya. Nah, untuk tersedia jual seperti tadi ini ditambah ini, kemudian ini dikurangi dengan unit produksi, begitu seterusnya sampai triwulan 1 ya. Coba. Ini sudah didapat. Jadi untuk anggaran produksi bacair selama 1 tahun adalah di triwulan 1 5.198, triwulan 2 segini 5.212, triwulan 3 5. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan
bagaimana menyusun anggaran produksi untuk produk Cocktail High Table tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini sudah diketahui adalah penjualan selama 1 tahun untuk Cocktail High Table, yaitu 85.840 unit. Kemudian sudah diketahui juga triwulan 1 sebanyak 20.672, triwulan 2 20.847, triwulan 3 21.898, dan triwulan 4 sebanyak 22.424 unit. Kemudian yang belum kita ketahui adalah persediaan akhir untuk produk Cocktail High Table. Sini untuk mencari persediaan akhir, yaitu menggunakan rumus 2 kali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurangi persediaan awal. Di sini untuk mencari persediaan rata-rata menggunakan rumus ini ya, karena kan belum diketahui nih persediaan rata-ratanya berapa. Itu rencana penjualan setahun dibagi tingkat perputaran persediaan. Rencana penjualan setahun tadi sudah diketahui, yaitu 107.300 unit, dan tingkat perputaran persediaan untuk cocktail adalah 4 kali dibagi 4, hasilnya adalah 2.425 unit. Kita masukkan ke rumus ini. Maaf, ini adalah persediaan awal di sini, yaitu 2 dikali persediaan rata-ratanya 26.825 dibagi 2 dikurangi persediaan awal, hasilnya adalah 53.250 dibagi 2, 26.825 dikurangi persediaan awal, yaitu 22.000, hasilnya adalah 4.825 untuk persediaan akhir. Kita masukkan ke dalam tabel ini ya. Persediaan akhir sudah diketahui untuk persediaan akhir nanti selama 1 tahun ini adalah 4.825 unit. Untuk mencari prioritas tersedia di bawah ini tadi sudah, yaitu dengan menambahkan penjualan dengan persediaan akhir. Nah, tersedia dijualnya adalah 90.665 unit. Untuk persediaan awal tadi sudah diketahui adalah 22.000. Kemudian mencari unit produksi adalah 90.665 dikurangi persediaan awal 22.000. Hasilnya adalah 68.665 unit. Karena kita menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka untuk triwulan 1, 2, 3, 4 adalah sama, yaitu dengan unit produksi dibagi dengan 4, yaitu triwulan 1, 2, 4. Jadi kita lihat 17.166 unit. Tinggal kita masukkan saja ke tabel ini. 3 dimasukin, ini juga dimasukin. Sudah diketahui kembali ke belakang dan unit produksinya berapa. Langsung kita ke triwulan 4 untuk mempermudah perhitungan kita. Untuk persediaan akhir di triwulan kan tadi sudah diketahui itu sebanyak 4.825 unit. Kita tinggal masukkan sini. Persediaan akhir di sini adalah persediaan akhir di nanti di akhir tahun. Ini juga di akhir tahun ya. Akan kita masukkan sendiri di sini. Kemudian untuk tersedia dijual rumusnya sama dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Didapat 27.249 unit. Untuk persediaan awalnya adalah 27.000 tersedia dikurangi dengan unit produksi. Ini ya. Didapat 1082 unit. Untuk triwulan 3 untuk persediaan akhir triwulan 3 adalah persediaan awal di triwulan 4 kan. Dan makin kemudian ini juga ditambah ini sini ini dikurangi dengan produksi. Nah, untuk triwulan selanjutnya juga sama sekarang seperti tadi.
sini kita sudah menemukan anggaran produksi Cocktail High Table untuk triwulan 1, 2, 3 sama tahun 2021 dengan kebijakan stabil. Selanjutnya yaitu terkait anggaran bahan mentah untuk suatu produk bercer di tahun 2021. Kita ketahui bahwa untuk membentuk atau untuk memproduksi satu buah bercer diperlukan bahan mentah, diantaranya yaitu kayu jati, plywood, dan pelitur. Di sini diketahui untuk sur dari kayu jati sendiri yaitu 3, di mana data ini diketahui dari soal. Begitupun dengan sur yang ada di plywood dan pelitur. Untuk plywood 1,5 dan untuk pelitur 1. Untuk unit produksi sendiri sebesar 12.451 diketahui dari jumlah perhitungan soal sebelumnya yang telah dikerjakan oleh teman saya, yang dihitung pada rencana produksi bercer di sini. Nah, diketahui di sini bahwa unit produksi di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 yaitu jumlahnya sama sebesar 12.451. Sesudah acuan-acuan yang menjadi data-data yang menjadi acuan di sini diketahui, tinggal kalikan saja dengan sur. Untuk triwulan 1 sebesar 12.451 dikalikan sur 3 untuk kayu jati sebesar 37.353 dan untuk plywood 18.677, untuk pelitur sebesar 12.451. Totalnya untuk kebutuhan kayu jati dari triwulan 1 sampai triwulan 4 untuk memproduksi bercer yaitu sebesar 149.412. Sedangkan untuk plywood yaitu sebesar 74.706. Dan untuk pelitur sendiri jumlahnya sama seperti unit produksi karena surnya juga 1 yaitu sebesar 49.804. Kemudian lanjut ke soal nomor 7, di mana soal nomor 7 diminta anggaran bahan mentah untuk produksi koktail high table pada tahun 2021, di mana untuk menyusun satu produk koktail high table dibutuhkan bahan mentah diantaranya kayu jati, plywood, dan pelitur. Untuk sur sendiri, di dalam memproduksi koktail high table berbeda dengan sur yang diketahui di bercer. Untuk sur kayu jati untuk produk koktail high table sebesar 2 kg. Untuk sur plywoodnya 1 dan untuk peliturnya 0,5. Unit produksi untuk koktail high table di sini tertera 17.166, diketahui dari soal yang sebelumnya sudah dihitung oleh teman saya pada nomor 6. Di dalam rencana produksi koktail high table di sini diketahui atau didapatkan bahwa unit produksi dari triwulan 1 sampai triwulan 4 itu stabil atau sama, yaitu sekitar 17.166. Maka ketika acuan-acuan atau data-data yang menjadi acuan sudah diketahui, tinggal dikalikan saja dengan sur. Otomatis di situ akan diketahui jumlah kebutuhan setiap bahan mentah untuk memproduksi koktail high table. Untuk triwulan 1 saya contohkan unit produksinya 17.166, untuk sur kayu jatinya sebesar 2 kg. Maka didapatkan jumlah kebutuhannya yaitu 34.333. Sedangkan untuk plywood maksud saya, surnya itu 1 tinggal dikalikan dengan 17.166 sebagai unit produksi. Jadi untuk plywood itu jumlah kebutuhannya 17.166 di triwulan 1 sampai triwulan 4 sama. Untuk pelitur sendiri, dikarenakan surnya 0,5 tinggal dikalikan dengan unit produksi per triwulannya. Pada triwulan 1 sebesar 17.166 dikalikan dengan sur 0,5 maka didapatkan jumlah kebutuhan pelitur di triwulan 1 untuk memproduksi koktail high table yaitu sebesar 8.583 pun sama dengan
triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Jadi total atau jumlah kebutuhan bahan mentah dari kayu jati untuk memproduksi koktail high table pada tahun 2021 yaitu sebesar 130 maksud saya, dan untuk plywood yaitu sebesar 68.665, sedangkan untuk pelitur sendiri yaitu sebesar 34.333. Selanjutnya beralih ke soal nomor 9. 9 di sini bagaimana kita membentuk anggaran pembelian bahan mentah kayu jati pada tahun anggaran 2021. Yang menjadi data acuannya di sini yaitu persediaan akhir, persediaan awal, unit belinya berapa, harga per unitnya berapa, maka otomatis didapatkan jumlah yang harus dibeli atau jumlah uang dalam pembelian bahan mentah kayu jati di sini. Jumlah kebutuhan di sini didapatkan dari jumlah kebutuhan kayu jati di produk Bayer Chair dan di produk koktail high table yaitu sebesar, kalau ditambahkan yaitu sebesar 71.686 dikarenakan unit produk jumlah kebutuhannya sama, maka dari triwulan 1 sampai triwulan 4 di sini sama. Kemudian persediaan akhir di sini sudah diketahui atau ada di soal. Sebesar untuk triwulan 1 persediaan akhirnya sebesar 1.537, untuk triwulan 2 yaitu sebesar 1.574, dan untuk triwulan 3 yaitu sebesar 1.661, dan untuk triwulan 4 sebesar 1.648. Maka tersedia di sini yaitu jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Maka didapatkan yang tersedia untuk triwulan 1 bahan mentah kayu jati di sini sebesar 73.223, untuk triwulan 2 73.260, untuk triwulan 3 73.347, dan untuk triwulan 4 sebesar 73.334. Untuk persediaan awal tidak diketahui di soal. Kita mengacu pada pernyataan bahwa persediaan akhir merupakan persediaan awal di triwulan berikutnya. Maka ketika persediaan akhir pada tahun 2020 maka menjadi persediaan awal di triwulan 1 2021 sebesar 1.500. Kita ketahui bahwa persediaan akhir di triwulan 1 yaitu sebesar 1.537, maka akan menjadi persediaan awal di triwulan 2 sebesar 1.537. Dan untuk triwulan 2 persediaan akhirnya sebesar 1.574, maka akan menjadi persediaan awal di triwulan 3 atau triwulan selanjutnya yaitu sebesar 1.574. Pun begitu sama dengan triwulan 3. Triwulan 3 di sini diketahui bahwa persediaan akhirnya yaitu sebesar 1.661, maka di sini menjadi persediaan awal di triwulan berikutnya yaitu 1.661. Unit beli di sini maksudnya jumlah yang harus dilakukan pembelian. Diketahui dari jumlah tersedia dikurangi persediaan awal. Maka di sini dihasilkan untuk triwulan 1 unit belinya yaitu 71.723, untuk triwulan 2 sama 71.723, untuk triwulan 3 71.773, dan untuk triwulan 4 71.673. Maka tinggal dikalikan dengan harga per unitnya atau per kilonya, di mana diketahui bahwa harga per kilo kayu jati yaitu sebesar 19.500, tinggal dikalikan saja. Untuk triwulan 1 totalnya sekitar 1.398.588.750 rupiah. Tinggal disama-samakan dan totalnya untuk anggaran pembelian bahan mentah kayu jati pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 5.594.355.000. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan mentah untuk plywood pada tahun anggaran 2021, di mana di sini jumlah kebutuhannya
diketahui atau dihitung dari jumlah kebutuhan bahan mentah plywood dari produk barcer dengan produk high table ditambahkan di setiap triwulannya, maka dihasilkan sebesar 35.843. Untuk persediaan akhirnya sendiri sudah diketahui di soal bahwa persediaan akhir di triwulan 1 sebesar 2.219, untuk triwulan 2 2.388, untuk triwulan 3 2.457, dan untuk triwulan 4 2.776. Maka di sini tersedia hasil tambah atau hasil jumlah pertambahan dari jumlah kebutuhan dan persediaan, maka dihasilkan sebesar 38.062 untuk triwulan 1, untuk triwulan 2 38.231, untuk triwulan 3 38.300, dan untuk triwulan 4 38.619. Persediaan awal di sini dapat mengacu pada bahwa persediaan akhir di triwulan pada saat ini menjadi persediaan awal di triwulan berikutnya. Maka untuk persediaan akhir di tahun 2020 menjadi persediaan awal di triwulan 1, yaitu sebesar 2.000. Begitupun halnya dengan persediaan akhir di triwulan 1, yaitu sebesar 2.219, maka akan menjadi persediaan awal di triwulan 2 atau triwulan selanjutnya, yaitu 2.219. Sama halnya dengan triwulan 3 dan triwulan 4. Unit belinya diketahui dari atau dapat dihitung dari jumlah yang tersedia dikurangi persediaan awal sebesar 36.062 untuk triwulan 1, 36.012 untuk triwulan 2, dan 35.912 untuk triwulan 3, untuk triwulan 4 36.162. Tinggal dikalikan saja dengan harga plywood tersebut, yaitu sebesar 12.500. Maka total yang dibutuhkan untuk pembelian bahan mentah plywood yaitu sebesar 1.837.500. Lanjut ke anggaran pembelian bahan mentah pelitur pada tahun anggaran 2021. Untuk triwulan 1, jumlah kebutuhannya yaitu sebesar 21.034, diketahui dari jumlah yang dibutuhkan pelitur di produk barcer dan cocktail high table. Untuk persediaan akhirnya sudah diketahui di soal. Untuk yang tersedianya jumlah kebutuhan dan persediaan akhir, maka diketahui untuk triwulan 1 sebesar 21.262, untuk triwulan 3, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 perlakuannya sama dengan triwulan 1. Untuk persediaan awal mengacu pada persediaan akhir menjadi persediaan awal di triwulan selanjutnya. Maka untuk persediaan awal di sini pada triwulan 1 didapatkan dari persediaan akhir di tahun anggaran 2020. Maka didapatkan untuk triwulan 1 persediaan awalnya sebesar 250, triwulan 2 228 dari persediaan akhir triwulan 1. Perlakuan untuk triwulan 3 dan triwulan 4 sama dengan perlakuan di triwulan 1 dan triwulan 2. Unit beli di sini dari pengurangan tersedia dan persediaan awal sebesar 21.012 dikalikan dengan harga untuk bahan mentah pelitur itu yaitu 20.000. Maka tinggal dikalikan saja untuk jumlah totalnya pembelian bahan mentah pelitur pada tahun anggaran 2021 sebesar 1.686.970.000. Selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan mentah tahun 2021. Mohon maaf. Untuk produk barcer kayu jati tinggal dikalikan saja. Yang menjadi data acuannya yaitu jumlah kebutuhannya berapa untuk kayu jati. Begitupun dengan plywood dan pelitur. Terus harga untuk kayu jati berapa. Begitupun dengan plywood dan pelitur. Di sini kalau harga untuk bahan mentah kayu jati, plywood dan pelitur sudah diketahui dari soal. Jumlah kebutuhan diketahui dari soal sebelumnya. Tinggal dikalikan saja, maka biaya total untuk produk barcer bahan mentah khusus untuk bahan mentah kayu jati sebesar
2.913.534 untuk Plywood, yaitu sebesar 933.825.000, dan untuk Pelitur yaitu sebesar 996.080.000. Maka total keseluruhan anggaran biaya bahan mentah untuk memproduksi barcer pada tahun anggaran 2021 baik bahan mentah kayu jati, plywood atau pelitur yaitu sebesar 4.843.439. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang anggaran biaya bahan mentah pada tahun 2021. Mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan. Untuk produk Cocktail High Table, maksud saya, di mana harga untuk kayu jati sendiri sudah diketahui di soal, untuk plywood sendiri sudah diketahui di soal, sama. Begitupun dengan pelitur. Jumlah kebutuhannya kita ketahui di soal sebelumnya. Dan jumlah kebutuhan semuanya sudah diketahui di soalnya. Tinggal dikalikan saja antara jumlah kebutuhan dengan harga. Di sini jumlah kebutuhan untuk kayu jati sebesar 34.333 dan harganya sendiri 19.500, maka untuk triwulan 1 biaya yang harus dikeluarkan oleh Urban Custom Furniture ini yaitu sebesar 669.483.750 rupiah untuk bahan mentah kayu jati sendiri. Nah, jika ditotalkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 untuk kayu jati diperlukan biaya sebesar 2.677.935.000 rupiah untuk memproduksi cocktail high table. Untuk plywood sendiri sebesar 858.312.500, sedangkan untuk pelitur yaitu sebesar 686.650. Maka totalnya sebesar 4.222.897.500 anggaran yang dikeluarkan untuk biaya bahan mentah pada tahun anggaran 2021 untuk memproduksi cocktail high table. Di sini saya akan melanjutkan untuk poin 14 dan 15 mengenai anggaran jam kerja langsung pada perusahaan Urban Custom Furniture pada tahun 2021. Di sini terdiri dari departemen, unit produksi, bed care, dan untuk cocktail high table-nya di sini ada unit produksi, SAR, dan CKL. Di sini ada proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Cara menghitung anggaran jam kerja langsung ini, caranya yaitu untuk mengetahui hasil JKL-nya, yaitu unit produksi dikali SAR. Jadi 5.168 dikali 3, hasilnya 15.504. Dan seterusnya. Dan untuk cocktail high table-nya sama perhitungannya, unit produksi 20.672 dikali 2, yaitu hasilnya 41.343. Dari triwulan 1 dan triwulan 4 perhitungannya sama. Untuk proses 1 dan proses 2 proses 3 perhitungannya sama. Yang membedakan yaitu dari SAR. Untuk proses pertama SAR-nya 3 dan untuk proses kedua SAR-nya 1,5 dan untuk proses ketiga SAR-nya 1. Dan untuk cocktail high table-nya untuk SAR-nya sendiri dia 2, untuk proses keduanya dia 1, untuk proses ketiganya dia 0,5. Jadi perhitungannya sama ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mengenai poin 16 dan 17, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung perusahaan Urban Custom Furniture pada tahun 2021. Di sini terdiri dari departemen, yaitu bed care, terdiri dari JKL, upah, biaya TKL. Dan untuk cocktail high table-nya, di sini ada JKL, upah, dan biaya TKL. Untuk ini
ada proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Cara perhitungannya, biaya TKL ini 15.000 untuk triwulan 1 yaitu 15.504 dikali 1.000 hasilnya 15.503.755. Begitu seterusnya dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Dan untuk mencari total hack table-nya sama juga cara perhitungannya JKL dikali upah yaitu 41.343 dikali 1.000 yaitu hasilnya 41.343.347. Begitu seterusnya dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Dan sama proses 1, proses 2, dan proses 3 cara perhitungannya sama. Dan untuk mencari tahu hasil biaya TKL ini, kita jumlahkan biaya TKL-nya dari proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Untuk Berker sendiri, biaya TKL-nya 64.380 ditambah 24.142.500 ditambah 42.920.000. Total untuk keseluruhan biaya TKL ini yaitu 131.442.500. Dan untuk cocktail hack table sendiri yaitu biaya TKL-nya 171.680 proses ditambah proses kedua 64.380 ditambah proses ketiga yaitu 85.840.000 hasilnya 321.900. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Dari soal sudah diketahui kalau ini untuk Departemen Bangunan Pabrik, proses 1, proses 2, proses 3, dan jasa perbaikan atau jasa Y. Bangunan pabrik sebanyak 100 juta per tahun untuk beban depresiasinya. Sedangkan untuk proses 1 ada mesin streamer, mesin drive, mesin bor, mesin paku tembak, kompresor, alat pencetakan warna, serta peralatan perbengkelan. Ini adalah total beban depresiasi per tahun untuk proses 1, 2, 3, serta jasa perbaikannya. Nah, untuk depresiasi bangunan gedung itu diketahui untuk proses 1 atau persiapan dan pembentukan yaitu sebanyak 750 area, proses 2 untuk dekorasi sebanyak 600, proses 3 untuk finisi sebanyak 600, jasa X, ADM dan gudang sebanyak 750, jasa Y, pemeliharaan dan perbaikan sebanyak 300. Jadi total untuk luas area gedung untuk proses 1, 2, 3 adalah 3.000 luas area. Maka untuk mencari berapa sih beban depresiasi untuk bangunan pabrik ini, hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara membagi bangunan pabrik yaitu 100 juta dibagi luas total area yaitu 3.000 dikalikan dengan luas area untuk masing-masing bagian ini untuk proses 1, proses 2, proses 3, dan jasa X dan jasa Y. Nah, di sini sudah didapat 25 juta yaitu 100 juta dibagi 3.000 dikali dengan 750 luas area didapatkan hasil 25 juta. Untuk proses 2 juga sama, 100 juta dibagi 3.000 dikali dengan 600 luas area didapat hasilnya adalah 20 juta. Sehingga untuk depresiasi per tahun beban depresiasi gedung untuk proses 1, 2, 3 ADM gudang dan pemeliharaan adalah sebanyak 100 juta. Karena kita sudah membagi-baginya ya. Kemudian kita tinggal masukkan yang sudah diketahui tadi ke total depresiasi
mesin serta gedungnya. Untuk proses 1 tadi 3.150.000 sudah diketahui ya dari soal, tinggal dimasukkan. Kemudian mesin drive juga tinggal dimasukkan. Kemudian untuk persiapan gedung ini dimasukkan dengan depresiasi gedung ini ya, 25 juta. Jadi total untuk proses 1 beban depresiasi per tahunnya adalah sebanyak 29 juta. Untuk proses 2 juga demikian ya, mesin bor tadi sudah diketahui 22 juta. Kemudian mesin paku ini tinggal ditambahkan dengan 20 juta untuk gedungnya. Prosesnya sama untuk proses 1, 2, 3. Kemudian jasa juga sama, jasa perbaikan dan ADM gudang juga sama, sehingga total yang didapat adalah 29 juta. Ini adalah mesin steamer ditambah dengan mesin drive untuk proses 1 serta persiapan ini. Jadi untuk proses 1 ini beban depresiasinya adalah sebesar 29 juta per tahun. Maka untuk total beban depresiasi mesin dan juga gedung sebanyak 134 juta sudah diketahui. Kemudian menghitung biaya overhead pabrik untuk penggunaan listrik. Diketahui di sini adalah tarif listrik adalah Rp400 per kWh. Untuk proses 1 penggunaan listriknya sebanyak 1.000, proses 2 sebanyak 1.000, proses 3 sebanyak 2.000, serta untuk jasa ADM dan gudang sebanyak 1.000, dan pemeliharaan dan perbaikan sebanyak 1.000. ADM dan gudang 500, serta pemeliharaan dan perbaikan sebanyak 1.000 penggunaan listrik. Dikalikan dengan tarif per kWh. Tadi kan diketahui 400 ya tarif per kWh-nya. Maka untuk mendapatkan hasil total BOP listrik adalah dengan mengkalikan penggunaan listrik dikali dengan tarif per kWh. Ini didapat 400. Kemudian juga ini 1.000 dikali 400 sampai akhir tinggal kita total. Totalnya adalah 2.200.000 untuk biaya overhead pabrik listrik. Kemudian kita mencari biaya overhead tenaga kerja tidak langsung. Di sini diketahui untuk departemen proses 1 kegiatan supervisor penggunaan TKTL-nya adalah 600.000. Jumlah TKTL adalah 1. Maka untuk mendapatkan total BOP TKTL adalah dengan mengkalikan penggunaan tenaga kerja tidak langsung dikalikan dengan jumlah TKTL. Maka didapat untuk proses 1 sebanyak 600.000 untuk proses 1 ya. Proses 2 juga demikian, 500.000 dikali 1 500.000, 450 dikali 2 sama dengan 900, 400 dikali 1 sama 600, 500 dikali 2 sama dengan 1 juta. Jadi biaya overhead tenaga kerja tidak langsung adalah sebesar 3.400.000 ya. Maka untuk menghitung total BOP keseluruhan baik dari biaya depresiasi atau beban pengusutan untuk penggunaan listrik, kemudian tenaga kerja tidak langsung, kita menjumlahkan di sini ya. Tadi kan beban depresiasi untuk proses 1 sebanyak 29.000. Ini kan tadi sudah diketahui. Kemudian untuk proses 2 45 juta. Kemudian untuk proses 3 24 juta. Perbaikan 11 juta. Dan ADM gudang sebanyak 25 juta. Ya. Kemudian untuk TKTL tadi sudah diketahui penggunaan listriknya adalah sebanyak 400.000, proses 2 400.000, proses 3 800.000, kemudian untuk jasa 200.000, dan untuk jasa Y sebanyak 400.000. Untuk TKTL juga sama,
sini tinggal memasukkan saja sebanyak 600.000, kemudian 500.000, kemudian 900.000 untuk proses 3, dan jasa X untuk ADM dan gudang 400.000, serta pemulihan dan perbaikan sebanyak 1 juta rupiah. Maka total BOP keseluruhan adalah dengan menambahkan biaya depresiasi ditambah penggunaan listrik ditambah dengan tenaga kerja tidak langsung, mendapatkan hasil 30 juta. Kemudian untuk proses 2 pun sama, biaya depresiasi ditambah penggunaan listrik ditambah TKTR sama dengan 500.000. Begitupun dengan seterusnya, sehingga didapatkan hasil total BOP keseluruhan adalah 139.600. Baik, selanjutnya kita akan menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan untuk tahun 2021. Yang kedua adalah menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi untuk tahun 2021. Nah, tadi sudah diketahui untuk total BOP keseluruhan sudah didapatkan untuk proses 1 sebanyak 30 juta. Dapat dari sini ya. Tadi sudah dijumlahkan untuk BOP keseluruhan proses 1, 2, 3, X dan Y. Maksudnya kita tinggal masukkan saja ke sini untuk totalnya. Kemudian untuk alokasi biaya atau jasa ini didapat dari soalnya. Ini dapat dari soal. Kemudian untuk mencari BOP neto, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari X dan Y nya menggunakan metode alokasi bertahap. Rumus metode alokasi bertahap yaitu X sama dengan A1 ditambah B1 dikali YX, dan untuk mencari Y, A2 ditambah B2 dikali X Y. Nah, untuk ini kita langsung masukkan saja. X sama dengan A1 di sini 25.600.000 ditambah untuk B1 ini adalah alokasi biaya untuk bagian gudang. Ini B1 sebanyak 10% atau 0,10 dikali dengan Y. Y di sini adalah 12.400.000 ditambah X. X nya ini adalah 20%. Ini X nya sini. X nya adalah 20% untuk pemeliharaan dan perbaikan. Maka didapat 25.600.000 ditambah 0,10 dikali 12.400.000 adalah 1.240.000 rupiah, dan ditambah kemudian ini dikalikan dengan 0,10 dikalikan dengan 0,20, hasilnya adalah 0,02x. Kita pindah ruaskan 0,02x ini ke sini ya. Di sini X sama dengan 0,02x. Karena ini kan ada variabel yang berbeda, maka kita pindahkan ke sini. Kemudian 25.600.000 ditambah 1.240.000 adalah 26.840.000. X sama dengan 0,02. X ini kan sama dengan 1, maka 0,02 dikurangi 1 sama dengan 26.800.000. Ini diturunkan. X sama dengan 26.840.000 dibagi 0,02 dikurangi 1 adalah 98. Maka hasilnya adalah 27.387.755 rupiah untuk X nya. Kemudian untuk Y, rumusnya adalah A2. A2 ini adalah pemeliharaan dan perbaikan 12.400.000 ditambah dengan B2
B2 ini adalah 20% untuk pemeliharaan dan perbaikan, dikali X, Y. X, Y ini adalah tadi ini 27.387.000. Jadi 12.400 ditambah 0,20 dikali 27.387. Y sama dengan 12.400 diturunkan ditambah 0,20 dikali 27.387.755 adalah 5.477.551 rupiah. 12 juta ditambah 5 juta adalah 17.877.551 rupiah untuk Y. Dan kita sudah dapat hasil X dan Y, kita langsung masukkan saja ke tabel BOP Neto. Ini tabel BOP Neto. Untuk jasa X, untuk ADM dan gudang, pertama semula kan 25.600. Nih. Ya, 25.600. Kemudian ada tambahan ini dapat dari mana? Untuk jasa X kan tadi 27.387. Maka untuk mencari ini adalah 27 juta ini dikurangi dengan BOP semula. Maka hasilnya adalah 1.787.000. Untuk jasa Y juga sama. Semula kan 12.400. Nih. Nah, ada penambahan BOP kan di sini sebanyak 17 juta, maka ada tambahan sebanyak 5.477. Ini kalau ditambahkan hasilnya adalah 17.877 ya. Nah, untuk ini dikurangi, ini ditukar gitu ya, ini jadi di atas dan ini jadi di bawah. Maka untuk BOP netonya adalah biaya semula ditambah dengan tambahan BOP untuk menggunakan tadi metode alokasi dikurangi 5.477. Maka BOP neto untuk jasa X, ADM dan gudang adalah 21.910.204. BOP neto untuk jasa Y juga sama, semula ditambah ini dikurangi dengan 1.387.000. Dapat hasil 16.089.796. Kemudian kita akan mencari tarif BOP setiap bagian untuk departemen gudang dan pemeliharaan gudang dan perbaikan. Tadi kan diketahui alokasi biaya untuk setiap bagian gudang untuk proses 1, 2, 3 ini adalah menggunakan presentasi ini. Maka untuk mencari itu adalah untuk gudang, untuk departemen proses 1 ini kan 30. 80 ini dapat dari proses 1 untuk gudang ditambah proses 2 ditambah proses 3 adalah 80%. Jadi 30 dibagi 80 dikali dengan BOP neto untuk gudang 21.910.204, maka didapat hasil 8.216.327.000 rupiah. Untuk proses 2 juga sama, yaitu 20% dibagi 80% dikalikan dengan BOP neto, maka didapat hasil ini. Untuk departemen proses 3 juga sama, 30% dibagi 80 dikali dengan BOP neto didapatkan hasil ini. Jadi untuk tarif total biaya gudang adalah alokasinya adalah 21.910.000 sama ya. Ini adalah untuk alokasi 1, 2, 3, proses 1, proses 2, proses 3 ini alokasinya. Kemudian untuk pemeliharaan dan perbaikan gudang juga sama. Di sini untuk proses 1 25% jika dibagi dengan 90, proses 1 tambah proses 2 tambah proses 3 90 ya, dikalikan dengan BOP neto pemeliharaan dan gudang 16.089.796, maka didapatkan untuk proses 1 adalah 4.469.388.
Untuk departemen proses 2 juga sama, 40 dibagi 90 dikali BOP neto. Untuk proses 3 juga sama, 25 dibagi 90 dikali BOP neto. Maka didapatkan untuk tarif BOP bagian proses 1, proses 2, proses 3 untuk pembelian dan perbaikan totalnya adalah Rp16.899.796. Kemudian untuk BOP yang dianggarkan berapa untuk masing-masing proses 1, 2, dan 3. Nah, untuk mengetahui ini, karena kan kita belum tahu nih BOP langsungnya itu berapa nih, belum diketahui. Maka kita mencari tahu terlebih dahulu untuk misalnya kita di sini apa ya? Oke. Di sini kan udah sudah tahu nih. Untuk proses 1 sebanyak 4.000, proses 2 udah proses 2 gudang adalah juta 477, proses 3 8.211, menurut penggali gudang proses 1 4469 388, proses 2 7151, proses 3 469 388. Nah, kita mencari DOPTL ini dengan menambahkan gudang ditambah ini. Nah, hasilnya 2.685 ya, 704 masuknya. Ini juga sama penambahan ini, proses 3 juga sama penambahan ini. Nah, tadi untuk totalnya yang dianggarkan kan sudah diketahui ya, 30 juta, 30 juta. Ini untuk di sini proses 1, proses 2, dan proses 3. Dan kita masukkan saja di sini proses 1, proses 2, proses 3. Kemudian kita cari lagi nih, BOP langsungnya kan belum diketahui, yaitu dengan total yang dianggarkan kurang dengan BOP tidak langsungnya. Nah, 17.314.286. Kita bisa copy langsung di sini proses 1, proses 2. Nah, dapat hasil BOP langsung proses 1, proses 2, dan proses 3. Tadi kan total produksi sebelumnya sudah dihitung ya. Total produksi yang terproduksikan adalah 107.300 unit. Untuk mencari tarifnya itu adalah total BOP yang dianggarkan dibagi dengan total yang akan diproduksi di tahun 2021, maka tarifnya adalah Rp280. Untuk proses 1, untuk proses 2 428, untuk proses 3 sebanyak 240 tarif BOP yang dianggarkan. Bagian proses 1, persiapan dan pembentukan. Depresiasi bangunan per tahun 750 dibagi 3.000 dikali 100 juta hasilnya 25 juta. Depresiasi mesin per tahun 3.150 ditambah 850 hasilnya 4 juta. TKTL per tahun 600.000 dikali 12 hasilnya 7.200.000. Listrik per tahun 1.000 dikali 400 hasilnya 400.000. Lalu dijumlahkan totalnya 36.600.000. Bagian proses 2, dekorasi. Depresiasi bangunan per tahun 600 dibagi 3 juta dikali 100 juta hasilnya 20 juta. Depresiasi mesin per tahun 2.625.000 ditambah 2.375 hasilnya 5 juta. TKTL per tahun 500.000 dikali 12 hasilnya 6 juta. Listrik per tahun 1.000 dikali 400 hasilnya 400.000. Lalu dijumlahkan hasilnya 31.400.000. Untuk bagian proses 3, finishing. Depresiasi bangunan per tahun 600 dibagi 3.000 dikali 100 juta hasilnya 20 juta. Depresiasi mesin per tahun 3 juta ditambah 1 juta hasilnya 4 juta. TKTL per tahun 450 dikali 12 dikali 2 hasilnya 10.800.000. Listrik per tahun 2.000 dikali 400 hasilnya 800.000. Dijumlahkan hasilnya 35.600.000. Bagian administrasi pabrik dan gudang. Depresiasi bangunan per tahun 750 dibagi 3.000 dikali 100 juta hasilnya 25 juta. TKTL per tahun 400.000 dikali 12 hasilnya 44.800.000 maksudnya. Listrik per tahun 500 dikali 400 hasilnya 200.000. Dijumlahkan hasilnya 30 juta. Untuk bagian pemeliharaan dan perbaikan. Depresiasi bangunan per tahun 300 dibagi 3.000 dikali 100 juta hasilnya 10 juta.
TKTL per tahun 500.000 dikali 12 dikali 2 hasilnya 12 juta. Peralatan 1 juta. Listrik per tahun 1000 dikali 400 hasilnya 400.000. Dijumlahkan hasilnya 23.400.000. Untuk 750 ini didapat dari soal. Ke bawah juga sama, ini juga sama, 600.000 nya ini juga sama, ada di soal. Kemudian menghitung BOP tidak langsung dengan menggunakan metode aljabar. X sama dengan 30 juta ditambah 0,1 Y. Y sama dengan 23.400.000 ditambah 0,2 X. X sama dengan 30 juta ditambah 0,1 dikali 23.400.000 ditambah 0,2 X. X sama dengan 30 juta ditambah 2.340 ditambah 0,02 X. 2.340.000 ini dapat dari 0,1 dikali 23.400. 0,02 ini dapat dari 0,1 dikali 0,2 X. Taruh di sini. X adalah 1. X ini adalah 1, berarti 0,02 dikurangi 1 hasilnya 0,98. 32.340 ini dibagi 0,98 yang dapat dari sini. Hasilnya X sama dengan 33 juta. Y sama dengan 23.400 ditambah 0,2 dikali 33 juta hasilnya. Y sama dengan 30 juta. Untuk BOP neto 30 juta didapat dari sini. Bagian pemeliharaan dapat dari sini. Hasilnya sini. Untuk yang 3 juta ini tadinya 30 juta, cuma karena ada pertambahan 3 juta. Jadi 33 juta hasilnya ini 23.400 tidak kurangi 3 juta hasilnya 20 juta. Untuk 26.400 ini 33 juta dikurangi 6.600 hasilnya 26.400. 20.400 dikurangi 6 juta ditambah maksudnya 6.600 hasilnya 27 juta. Lalu untuk menghitung tarif BOP langsung proses 1, proses 2 ini dapat dari sini. Ini proses 1, ini proses 2, ini proses 3. Dipindahkan ke sini. Untuk jasa X didapat dari alokasi biaya, yaitu 30% dibagi 80 dikali BOP neto. 30% didapat dari sini. Proses 1, proses 2, proses 3. Untuk proses 1 30%, proses 2 20%, proses 3 30%. Jadi hasilnya ini. Untuk jasa X juga sama. 20%, 25% dibagi 90 dikali BOP neto pemeliharaan. Hasilnya ini. Ini untuk lihat persenannya. Ini proses 1, proses 2, proses 3. Untuk BOP tenaga kerja langsung didapat dari 9.900 ditambah 7.500 hasilnya ini. Proses 2 juga sama, ini jumlahkan hasilnya taruh di BOP tenaga kerja langsung. Proses 3 juga sama, hasilnya taruh di sini. Untuk totalnya 36.600 tambah 17.400 hasilnya 54 juta. Proses 2 31.400 tambah 18.600 hasilnya 50 juta. Proses 3 35.600 tambah 17.400 hasilnya 53 juta. Untuk total produksi telah diketahui sebelumnya.
Untuk tarif didapat dari total dibagi total produksi, hasilnya tarif ini. Untuk BOP untuk tiap jenis produk. Rencana produksi ini sudah diketahui sebelumnya. Bagian proses 1 di bagian Barkel 25.877.278,22. Cocktail High Table 35.678.55 3,23. Bagian proses 2 23.960.442,79. Cock High Table-nya 33.035.697,45. Bagian proses 3 25.398.06,39. Untuk cocktail High Table-nya 35.17.839,30 rupiah. Untuk total BOP-nya, bagian proses 1, proses 2, proses 3 jumlahkan, hasilnya total BOP ini. Untuk BOP per triwulan, total BOP dibagi tarif, hasilnya ini. Sini ada keterangan bangunan 100 juta, mesin streamer 3.150.000, mesin drive crew 850.000, mesin bor 2.625.000, mesin paku tembak 2.375.000, kompresor 3 juta, alat pengecekan dan warna 1 juta, peralatan perbengkelan 1 juta, setahun 114 juta, per triwulan 28.500.000. Kemudian Barkel, untuk rencana produksi sudah diketahui sebelumnya. Biaya bahan baku 437.625.000. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai triwulan 4 ini sama semua jumlahnya. Untuk biaya tenaga kerja langsung 73.125.000, ini juga sama semua. BOP 6.798.142 rupiah, ini juga sama semua. Untuk total HPP-nya, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, biaya ditambah BOP, hasilnya 517.548.142 rupiah. Untuk HPP per unitnya, total HPP dibagi rencana produksi, hasilnya 41.566 rupiah, 79. Untuk cocktail High Table juga sama, biaya produksi sudah diketahui sebelumnya. Untuk biaya bahan baku 1.321.3.922 rupiah, ini juga sama semua. Biaya tenaga kerja langsung 230.924.606 rupiah, 669 rupiah, ini juga sama. Untuk BOP-nya 32.451.858. Untuk total HPP-nya dijumlahkan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP hasilnya 1.584.480.450. Untuk HPP per unitnya, total HPP dibagi rencana produksi, hasilnya ini. Sekian presentasi UTS mata kuliah penganggaran yang kelompok 4 akuntansi 18E bisa sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa adanya anggaran di dalam suatu perusahaan adalah untuk mengestimasikan biaya operasi aktivitas perusahaan ke dalam estimasi keuangan di dalam suatu perusahaan. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya kerancuan dan dapat memberikan arah terhadap manajemen atas tujuan yang hendak dicapainya. Atas perhatian semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.